Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian yang belum masuk kita akan lanjutkan kajian Zadul Ma'ad masih dalam tema Hadyun Nabi fil Dzikir, pedoman ataupun petunjuk Rasulullah SAW dalam hal berzikir, atau pedoman Rasulullah dalam tata cara berzikir. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa zikir itu ada 3 maratib. Yang paling atas itu adalah zikrul qalbi wal lisan, zikir hati dan lisan. Yang kedua adalah zikru al-qalb, zikir hati. Yang ketiga adalah zikrul lisan, zikir lisan saja. Dan kalau lihat konteks, kalau lihat tekstual ayat dan hadis, sebenarnya perintah zikir yang wajib itu adalah zikrul lisan. Zikir lisan. Dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk berzikir. Bahkan tujuan inti ibadah haji itu sebenarnya zikir. Liyazkuru smallah. Kemudian ketika kalian sudah beres manasik, sebelum manasik, ketika manasik, beres wukuf, beres, semua itu perintahnya zikrullah. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa inti dari ibadah haji itu adalah zikrullah. Inti ibadah haji itu adalah zikir. Jadi hakikatnya orang kalau sudah ahli berzikir, itu dia sudah mencapai tujuan haji. Mencapai tujuan haji, bukan melaksanakan ibadah haji, beda. Ya, karena pelaksanaan ibadah haji tetap wajib, tetap fardu, tetap rukun Islam, wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Dalam hadis itu adalah rukun Islam itu antahujal baita man istata ilaihi sabila. Kamu melakukan ibadah haji ketika kamu memiliki kemampuan untuk menuju ke sana. Tapi kalau kita bicara hakikat ibadah haji, maka orang yang sudah mencapai kebiasaan berzikir yang disiplin, menjadi ahli zikir, adzakirunallah wadzakirat, itu dia secara hakikat telah mencapai inti ibadah haji. Tapi dia belum melaksanakan ibadah haji. Beda, jangan disalah arti. Oh ya, kalau gitu mah kalau sudah ahli zikir nggak usah haji, jangan. Bukan itu artinya. Tapi dia tetap melakukan ibadah haji. Seperti orang yang berpuasa, tujuan puasa itu apa? Bertakwa atau diampuni dosa-dosa cirinya. Lalu kalau ada orang sudah bertakwa, apa nggak perlu puasa? Salah juga. Puasa itu wajib, puasa itu ibadah Islam, dan meninggalkannya kalau sengaja sebuah kekafiran. Kalau dia tidak sengaja ada uzur, dia diperbolehkan untuk digantinya di hari-hari yang lain. Jadi ibadah haji itu intinya zikir. Bahkan ibadah-ibadah lain kalau kita perhatikan zikir semua isinya. Semua adalah zikir. Salat juga zikir ya. Nah, itu ibadah yang 3 tadi, maratib zikir itu zikir hati dan lisan, zikir hati, zikir lisan, itu adalah zikir yang ideal ya. Zikir yang ideal itu zikir hati dan lisan. Tetapi manakala tidak sampai ke derajat itu, maka cukup juga kita hanya berzikir lisan saja. Karena kalau lihat tekstual ayat dan hadis, kebanyakan perintah zikir itu zikir lisan. Perintah zikir itu zikir lisan. Dalam sebuah hadis kitab Bulughul Maram nomor hadis 74, Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yazkurullaha fi kulli ahyani, bahwa Rasulullah SAW, kata Aisyah, senantiasa berzikir di setiap waktunya. Fi kulli ahyani, di setiap waktunya. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan hadis itu bahwa yang dimaksud dengan setiap waktunya adalah
bahwa Rasulullah SAW itu setiap hembus nafasnya adalah zikir. Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir yang diperintahkan itu sebenarnya tidak setiap waktu. Itu zikir itu adalah zikir pagi, zikir sebelum sahur, zikir pagi, lalu zikir petang, kemudian zikir sebelum tidur. Ada 4 waktu aja zikir itu. Sebagian ulama berpendapat zikir itu 4 waktu saja. Di luar zikir salat. Di luar zikir salat. Karena apa? Karena perintahnya waktu-waktu itu ada zikir petang, ada zikir pagi, ada zikir sebelum sahur, itu istighfar, ada zikir sebelum tidur. Jadi sebelum subuh, kemudian pagi hari, kemudian sore hari, kemudian setelah tidur. Di luar zikir salat. Ada yang berbuat seperti itu. Tetapi pendapat itu menurut saya kurang kuat. Kenapa? Karena perintah zikir baik yang umum atau yang khusus, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah itu di setiap waktu yang kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Dan Rasulullah disebutkan selalu berzikir di setiap kesempatan dan setiap waktunya. Bahkan kalau kita hitung detail dari doa-doa atau zikir Nabi SAW, kalau kita hitung sehari semalamnya itu kurang lebih 132 zikir dan doa yang mesti kita baca. 132 zikir dan doa yang kita baca di setiap harinya. Ada dalam kitab Hisnul Muslim. Sudah diterjemahkan, silahkan dicari bukunya, dibaca doanya, dimaknai, difahami faidah-faidah doa itu. Karena kita akan termotivasi berdoa dan berzikir manakala tahu faidahnya. Karena manusia mah begitu sifatnya. Kalau ada faidahnya itu lebih semangat. Jadi sebelum kita mengamalkan zikir-zikir tersebut, pahami dulu faidahnya, apa fadilahnya, apa keutamaannya, baru nanti kita semangat untuk melakukan itu dengan sukarela dan senang hati. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati, bawaannya akan ringan dan senang, Pak. Saya misalkan mencurahkan sepenuh hati kepada zikir, itu akan ringan dan senang melakukannya. Saya sepenuh hati melakukan atau melaksanakan ibadah thalabul ilmi, maka dia akan dengan senang dan ringan dalam rangka thalabul ilmi. Kalau dia sudah suka sepenuh hati atau cinta sepenuh hati kepada yang namanya thalabul ilmi. Jadi thalabul ilminya merupakan sebuah ibadah yang diandalkan di hadapan Allah, nanti kelak akan menjadi amalan yang dapat menolong dia di akhirat. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar menghadiri majelis karena ada undangan, tidak hanya sekedar menghadiri majelis karena biasa di masjid, enggak. Tapi orang seperti ini dengan sepenuh hatinya belajar dan thalabul ilmi, berharap keridhaan dari Allah, rahmat dari Allah, sakinah dan lain sebagainya. Dan terutama pahala nanti di akhirat. Itu kalau kita sepenuh hati melaksanakannya. Tapi kalau tidak sepenuh hati ya saya ya. So oyo-oyo nih gitu, oyo-oyo saja gitu. Jadi cara supaya kita semangat beramal adalah mengetahui fadilah dan faidahnya. Ya. Kemarin kita bahasa keren kita ijazahkan ya, bahasa kerennya kita sampaikan hadis Nabi bahwa ada 5 zikir tahlil yang kalau dibaca itu akan menjadikan pembacanya itu dijauhkan dari api neraka. Dalam hadisnya itu khamsun, 5 kalimat lah tahlil, 5 kalimat zikir, 5 kalimat tahlil ada di WA yang pernah saya share itu. 5 kalimat tahlil, man ruzikhunna, siapa yang dirizkikan oleh Allah, dikaruniakan 5 ini kepada dia, dibuat senang, dibuat suka membaca itu. La tamassuhun nar, tidak akan tersentuh api neraka. Barang siapa yang membaca 5 tahlil ini tidak akan tersentuh api neraka. Artinya apa? Digaransi masuk surga. Apa 5 tahlil itu? Yang pertama la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, tahlil pertama. Tahlil kedua la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga la ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang terakhir la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang Allah karuniai 5 kalimat ini
artinya dia suka dan gemar membacanya, dimanapun, kapanpun dia membaca itu, Allah jamin tidak akan tersentuh api neraka. Apapun amalannya, apapun perbuatannya, apapun kelakuannya, dia amalkan zikir ini dengan sepenuh hati, 5 kalimat tahlil ini, 5 kalimat tauhid ini tidak akan disentuh api neraka. Diamalkan, sederhana kok, cuma 5 aja. La ilaha illallah plus ya. Ini kalau kita istilah la ilaha illallah plus ya. Banyaknya berapa kali? Enggak disebutin. Sehari sekali juga cukup. Karena hadisnya siapa yang baca di tahun itu, di waktu itu, di malam itu, di siang itu, ya. Di sore itu, di petang itu, di pagi itu, dia akan diampuni dan tidak akan disentuh api neraka. Maka ini mah zikir yang kalau dibaca sekali, kapanpun waktu dibacanya akan menjadikan pembacanya itu diampuni dan dijauhkan dari neraka. Makanya kalimat yang saya share itu, dimanapun dan kapanpun yang membaca zikir ini akan diampuni dan dijauhkan dari neraka. Dihafalkan 5 tahlil ini, dihafalkan. Diulang. La ilaha illallah, Allahu Akbar yang pertama. Tahlil plus takbir. La ilaha illallah wallahu akbar yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga, la ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Itu disebut khamsu tahlilat. Man ruziqahunna, siapa yang dikasih rizki oleh Allah 5 kalimat ini, la tamassuhun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka sedikit pun. Diamalkan, tidak berat 5 kalimat, tapi 5 kalimat ini populer, familiar di lisan kita, tinggal mentartibkannya aja. Yang pertama plusnya Allahu Akbar, yang kedua wahdahu, yang ketiga la syarikalahu, yang keempat lahul mulku wa lahul hamdu, yang kelima la haula wa la quwata illa billah. Setelah tahlilnya itu akan menyelamatkan kita. Kalau kita tahu faedahnya, oh rugi sekali tidak baca itu, Pak. Kalau tahu faedahnya, rugi sekali tidak baca itu. Yang kedua, ada lagi doa yang dalam sebuah keterangan disebutkan, doa ini lebih afdol dari semua zikir. Zikir ini zikir yang lebih afdol dari semua zikir setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi ini yang disebut dengan seafdol-afdolnya zikir ba'dal Qur'anil Karim. Barang siapa yang disibukkan membacanya, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya meskipun dia tidak sempat memintanya. Apa itu zikirnya? Familiar juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang sibuk membaca doa ini, Allah kabulkan hajatnya meskipun dia tidak sempat memintanya. Itu namanya meminta dan berdoa dengan cara berzikir. Minta itu kan ada yang menyebut permohonannya, ada yang menyebut dengan cara zikir. Itu cara minta itu 2. Cara berzikir, memuji-muji Allah, dengan cara meminta, menyebut kebutuhan. Dan yang paling afdal yang kedua, yang memohon kepada Allah dengan zikir. Makanya barang siapa yang disibukkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, Allah akan penuhi kebutuhannya, hajatnya meskipun dia tidak sempat memintanya. Dan kelima kalimat-kalimat tadi adalah afdhalul dzikri ba'dal Qur'an. Zikir yang paling afdal setelah Al-Qur'an Al-Karim. Lebih tinggi tetap ya. Ya. Quran lebih tinggi tetap. Quran tetap lebih tinggi karena dia kalamullah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini juga 5. Jadi ada 5 tahlil, ada 5 zikir. Itu pegang aja tiap hari. Tidak boleh lepas ya. Kemudian petunjuk Nabi SAW ketika berzikir di kamar mandi. Maka dalam Bulughul Maram dijelaskan syarah dari hadis itu bahwa kita ini wajib zikir kepada Allah di setiap kesempatan dan waktu kita, kecuali kalau di kamar mandi dan ketika berhubungan dengan pasangan suami istri. Maka zikir yang dilaksanakannya adalah zikrul qalbi, zikir hati.
hati saja, tidak dengan lisan. Atau sebelum masuk? Di kamar mandi, Qobla. enggak, di dalamnya juga. Di dalam juga. Di dalam kamar mandi atau saat berhubungan atau dalam posisi yang tidak sedang dalam posisi yang terhormat lah begitu, tidak posisi biasa, maka kita juga diperintahkan berzikir, tapi zikirnya zikir hati. Jadi saat kita mohon maaf BAK, BAB atau berjima, maka zikir yang diperintahkan atau dianjurkan itu zikir hati. Boleh, bukan boleh, bahkan dianjurkan, diperintahkan. Tapi zikir lisan di tempat-tempat itu dilarang. Zikir lisan di tempat itu terlarang. Bahkan Nabi SAW pernah didapati sedang buang air kecil. Ada sahabat menyampaikan salam, Nabi tidak jawab salamnya. Padahal jawab salam itu wajib. Jadi tidak dijawab. Saat kita di kamar mandi, saat kita sedang BAK, saat kita sedang BAB, bahkan menjawab salam yang wajib saja tidak boleh. Apalagi zikir yang lain, yang mutlak, lebih tidak boleh lagi. Tapi zikir hati itu dianjurkan dan dicontohkan, sebagaimana terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh kitab Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Nah, jadi tetap posisi apapun tetap zikir. Bedanya ada yang zikir lisan, ada yang zikir hati. Zikir qalbi. Zikir qalbi itu untuk tempat-tempat yang kita tidak sedang tempat biasa gitu ya. Maka gunakanlah zikir lisan. Nah, itu ya. Berikutnya adalah, karena macam-macam zikir sudah kita bahas minggu lalu ya, tinggal diamalkan saja. Itu tinggal diamalkan saja itunya. Jadi kalau zikir dalam perjalanan, Zikir perjalanan zikir lisan. yang depan umum gitu kan? Di depan umum zikir lisan tapi pelan. Punyam-punyam banyak. Jadi lidahnya itu basah dengan zikrullah. Dalam sebuah hadis, mukmin yang paling bahagia adalah mukmin yang manakala meninggalkan alam dunia lisannya basah dengan zikrullah. Mukmin yang paling berbahagia saat dia meninggalkan dunia ini lidahnya basah dengan zikrullah. Kalau kita komat kami terus zikrullah, meninggal, oh itu udah seberuntung-beruntungnya orang beriman. Seberuntung. Artinya posisi apapun kita orang beriman, kalau sedang zikir tidak masalah mati juga. Sedang aktivitas, sedang bekerja, sedang ibadah, sedang di rumah, di perjalanan, sedang touring, sedang makan, sedang segala macam. Tapi karena kita terpaut dengan zikir kepada Allah, apapun kondisi matinya dan dimanapun tidak masalah. Karena Nabi sudah menjamin orang mukmin paling berbahagia adalah orang yang meninggalkan alam dunia ini lisannya sedang berzikir, basah karena zikrullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semangat untuk berzikir. Biar semangat zikir kita disuruh minta, makanya Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku supaya bisa berzikir. Berarti zikir itu harus selalu diminta kepada Allah supaya kita dapat melakukannya. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah, malas Pak zikir ini, diri ini untuk zikir itu malas. Makanya kemarin Ibnu Qayyim mengatakan, beruntunglah lisan yang Allah pilih untuk dapat menyebut nama-nama sucinya. Jadi kalau kita ini senang berzikir, itu artinya Allah memilih lidah kita untuk digunakan untuk memuja dan memujinya. Kalau kita sudah punya keringanan dalam berzikir, beruntunglah. Berarti Allah sudah milih lidah kita untuk menyebut nama-nama sucinya. Pantas saja Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, wasiat pertama itu bacalah setelah sholat. Ada yang mengatakan setelah sholat itu sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Doa yang sangat utama, yang sangat dianjurkan secara khusus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena itu inti kehidupan, zikir, syukur, dan ibadah. Zikir, syukur, dan ibadah. Kalau nggak dibantu Allah kita susah zikir Pak. Kalau nggak dibantu Allah susah zikir. Makanya supaya dibantu Allah minta supaya dibantu. Yaitu tadi, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dibaca kapan? Dibaca sebelum
salam atau setelah salam. Sebenarnya zikir ba'da sholat itu kalau kita lihat Sahih Bukhari, riwayat Ibnu Abbas, zikir ba'da sholat itu dibaca nyaring sebenarnya. Nyaring. Cuman ulama berbeda pendapat, berselisih. Nyaringnya itu nyaring berjamaah atau nyaring masing-masing. Yang jelas nyaring. Yang jelas nyaring. Kok malah disalah? Kita lihat dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya kami dulu di zaman Nabi SAW membaca zikir sholat itu nyaring, tapi tidak dirinci nyaringnya, nyaring berjamaah dipimpin atau nyaring masing-masing. Tapi saya lebih condong yang kedua, nyaring tapi masing-masing. Karena kalau kita tidak nyaring, khawatirnya justru ba'da sholat itu malah nundutan, ba'da sholat itu malah lalai, ba'da sholat itu malah ngalamun kemana-mana, doa itu zikir itu. Akhirnya ya ngobrol, ya kan? Akhirnya kemana-mana begitu kan? Ini panduan kalau kita lihat Sahih Bukhari justru dibaca nyaring ba'da sholat itu, tetapi nyaringnya nyaring tidak berjamaah, nyaringnya masing-masing tapi riuh gitu, riuh. Kalau riuh itu kan yang ini subhanallah, ini Allahu Akbar, ini la ilaha illallah, kan riuh. Itulah zikirnya para sahabat, riuh masing-masing tapi ramai gitu, syiarnya ada. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah sampai babnya di Sahih Bukhari kita akan jelaskan lebih rinci apakah riuh berjamaah atau riuh masing-masing. Tapi saya lebih condong kepada riuhnya itu masing-masing, nyaring tapi masing-masing, nyaring tapi masing-masing. Mun bahasa Sunda nama ya digerenyem lah minimal gitu. Masing-masing itu mah gerenyem, imam mah gerenyem subhanallah subhanallah subhanallah. Makmumnya juga sama subhanallah. Jadi tidak hening banget gitu. Tidak hening. Ya. Ya, dipimpin tidaknya itu khilafiyah, beda pendapat. Tetapi dibaca nyaringnya ada asalnya dari riwayatnya. Kalau di daerah biasa nyaring, umumnya nyaring. Tapi nyaringnya dipimpin ya biasanya ya. Iya. Nah, Dalam lembaga pendidikan katanya. kalau Imam Syafi'i memang ditambahkan bahwa membaca zikir berjamaah nyaring itu dipimpin ya. Kata Imam Syafi'i itu dianjurkan ta'limun linnas, untuk mendidik dan mengajarkan kepada orang-orang bagaimana cara berzikir ba'da sholat. Jadi Imam Syafi'i menganjurkan nyaringnya itu dipimpin Imam Syafi'i. Tapi kalau lihat teks hadis asar yang diulai Ibnu Abbas, kami di zaman Rasul kata beliau membaca zikir ba'da sholat itu nyaring. Karena tidak dirinci, maka sebagian ulama berpendapat nyaring tapi tidak dipimpin, nyaringnya masing-masing. Kalau kita mengambil penguatan dengan pendapat Imam Syafi'i, nyaring dan dipimpin lebih afdol sebenarnya. Lebih afdol. Kenapa? Karena di sana ada pendidikan dan pelajaran-pengajaran buat jamaah yang lain. Barangkali ada yang belum bisa zikir pada sholat, barangkali ada yang belum hafal, ya barangkali ada yang nundutan sehingga tidak terbawa zikir, barangkali ada yang lalai pada ngobrol. Kalau dipimpin itu dia tidak akan ngobrol karena yang lain sedang berzikir. Itu sedikit tambahan terkait dengan zikir ba'da sholat. Tema yang kedua adalah faslun fi hadis Rasulullah fi dzikri inda labs zikir Rasulullah SAW manakala mendapatkan pakaian yang baru. Jadi pakaian baru itu dizikirin dulu, Pak. Jangan langsung gabret, langsung pakai touring kan. Pakaian baru itu, baju baru, jaket baru, sepatu baru, segala macam didoain dulu. Apalagi mobil baru. Apalagi mobil baru. Apalagi istri baru. Apalagi istri baru. Jadi kalau saran dari para ulama itu pakai dulu ibadah. Jadi jam baru bawa dulu ke masjid, diibadahin dulu. Si jam tuh pakai ibadah dulu, baru pakai yang lain. Ada baju baru, pakai ibadah dulu, baru pakai yang lain. Itu saran ulama begitu. Tapi di hadis tidak ada anjuran seperti itu. Yang dianjurkan itu yang penting didoain dulu, didoakan dulu. Doanya ada beberapa macam. Yang di sini riwayat dari Zadul Ma'ad ini, karena Nabi SAW Nabi istajadda. Nabi SAW apabila mendapatkan baju baru, istajadda, baju baru, jadid, baju baru. Sauban, baju. Sauban samaan bi ismihi, samahu bi ismihi. Mungkin namanya imamah, ini imamah itu apa? Sorban kepala.
komison atau gamis, au ridaan atau sorban, beliau selalu membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadisun sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kurang lebih artinya begini. Apabila Rasulullah SAW mendapatkan baju baru yang beliau sebut mungkin sorban atau gamis atau apa namanya yang tutup kepala ini apa? Imamah. Ya, imamah. Beliau membaca, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menutupi tubuhku dengan pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikan baju ini dan kebaikan peruntukan dari baju ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan baju ini dan kejahatan diperuntukannya baju ini. Itu doa Nabi SAW manakala dapat baju baru. Siarkan apa bisa? Soalnya nanti di-share-kan. Pokoknya sebelum berangkat tadi sudah di-share. Insya Allah kalau ketemu. Biasanya suka ada di Google tuh, ketik kata kuncinya, biasanya sudah ada tuh contoh-contoh doa yang bisa kita crop ya. Wa yudhkar anhu qala man labisa sauban faqala, barang siapa Nabi bersabda, barang siapa yang memakai sauban baju faqala, lalu berdoa alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah menutupi diriku dengan baju ini, warazaqanihi, dan memberikanku rezeki ini tanpa daya upayaku, maka kata Nabi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang ketika punya baju alhamdulillahilladzi kasani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Artinya apa? Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikanku baju ini, rezeki, dan menutupi tubuhku tanpa daya dan upaya dari diriku sedikit. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita punya baju ini, Pak, baju segala macam, belum tentu itu karena uang faktornya. Ada orang punya uang tapi nggak beli baju, ada. Ada orang punya uang tapi nggak bisa beli baju, ada. Sebagaimana orang punya uang tapi kadang tidak bisa beli makanan, ada itu. Ya, ada seperti itu. Uang banyak tebal gitu, mungkin itu mau uang angkat berangkat itu. Tapi tetap nggak dapat makanan. Ada makanan, bisa makan bisa minum itu hakikatnya adalah Allah yang mendatangkannya kepada kita, bukan karena uang kita. Uang cuma wasilah, uang itu cuma cara, uang itu cuma alat, tapi hakikatnya Allah lah yang mendatangkan makan minuman itu sampai masuk ke tenggorokan kita. Ada uang, ada makanan, tiba-tiba ti orang kasangkut, nanti cucuk lauk, bisa makan nggak? Bisa minum nggak? Atau radang tenggorokan yang sakit banget, tuh bisa neri-neri aja, bubur gitu lembat, kan tuh bisa makan. Ada warung. Ya, jadi sudah tenggorokannya sakit radang, sudah ada cucuknya di situ. Makanan banyak, minuman banyak, uang banyak, tapi makanan nggak masuk. Infus. Ya? Infus. Iya, infus kan akhirnya kan. Jadi bisa tidaknya kita makan itu hakikatnya Allah yang memasukkannya ke dalam tubuh kita. Manusia itu hanya punya cara, manusia hanya punya sabab. Ya. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa yang pendek dari riwayat Ummu Khalid, ya, ketika dipakaikan kepadanya baju baru. Nabi mengajarkan doa seperti ini. Abli wa akhliki summa abli wa akhliki. Itu doa yang paling pendek tuh. Zikir paling pendek saat pakai baju, terutama yang baru. Abli wa akhliki, abli wa akhliki. Artinya apa? Kamu nanti akan rusak, kamu nanti akan rusak. Supaya orang tidak tertambat dalam hatinya kepada kenikmatan dunia yang dia anggap itu kekal abadi. Makanya doanya ini agak beda ini. Abli wa akhliki, kamu akan rusak, kamu akan rusak. Saat pakai baju, katakan pada baju, kamu akan rusak, kamu akan rusak. Artinya apa? Supaya kita tidak tertambat hati kita kepada kesenangan duniawi.
Mengapa kita disuruh kurban? Supaya kita tidak tertambat hati kita kepada kesenangan duniawi yang diwakili oleh makanan, dan makanan paling abdul kan daging-dagingan. Disembelih supaya kita tidak tertambat hati kita pada kenikmatan duniawi. Itu diantara hikmah ibadah berkurban. Nah, lalu yang berikutnya terakhir, hadyun Nabi inda dukhuli al-bait. Petunjuk Nabi saat masuk ke rumah. Jemaah sekalian, ada 3 hal yang kalau diamalkan dapat mendatangkan keberkahan di rumah kita. 3 hal, al-asbab ats-tsalasah al-jalibah lil barakah indal bait. Itu kurang lebih temanya seperti itu. 3 hal, 3 perkara yang dapat mendatangkan keberkahan di rumah kita. Simak baik-baik. Yang pertama adalah menyebut bismillah saat masuk rumah. Bismillah. Yang kedua, mengucapkan salam setelah baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Dibaca sahih, dibaca dengan benar, dibaca dengan lengkap, tidak disingkat, tidak dirubah-rubah. Kum lam lam laikum, kum lam lam laikum. Tidak boleh. Kum lam itu bukan doa itu. Zikir lain, doa lain. Doanya di sanad lagi kita begitu ayat. Kum lam laikum, kum lam. Mau datang barokah. Tapi kalau membaca dengan sempurna, bahkan saat tidak ada penghuni rumah dibaca. Ibnu Abbas meriwayatkan kalau di rumah itu tidak ada siapa-siapa, tetap dibaca salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam ada malaikat, di dalam ada jin muslim, di dalam ada hamba-hamba Allah yang lain yang kita tidak tahu. Maka sampaikan ketika masuk rumah, ada orang atau tidak ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dalilnya salam itu membawa berkah? Surat An-Nur ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Jika kalian masuk ke rumah-rumah kalian, bacakan salam sebagai tahiyah dari Allah yang mengandung keberkahan dan kebaikan. Allah sendiri yang menyatakan salam itu membawa berkah. Allah sendiri yang menyatakan salam itu membawa thayyibah. Masa kita nggak percaya? Tapi tadi fasallimu ala anfusikum, bacakan salam itu kalau dibaca berarti yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulah disingkat, ulah dikurang-kurangin. Mau datang berkah gitu. Ya, mau datang. Orang Yahudi aja dulu ke Nabi, Assalamualaikum, teu aya huruf lamna, ku Nabi dibalasnya waalaikum. Ya, makanya orang dia ayeuna jangan mengurang-urang bacaan salam. Jangan sungkan ke keluarga. Asa era maca assalamualaikum lengkap teh euy. Asa era itu ini setan subhat itu. Harus berani. Assalamualaikum, perlu jeung tajwidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya kan formal teh-nya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa wabarakatuh. Wabarakatuh lebih afdal. Tapi di banyak kesempatan warahmatullahi itu Rasul sering mencukupkan gitu. Seperti doa salam salat dalam riwayatnya, karena adalah Rasulullah SAW ketika salam salat membaca salam sampai warahmatullahi. Tapi kalau mau lengkap dibaca sampai wabarakatuh. Dan yang panjang itu ka-nya bukan tuh-nya. Kita sering salah orang, banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah itu. Yang betul itu panjangnya ka-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Banyak yang baca salah. Wabarakatuh. Iya wadi. Jadi kerbah panjang, tarik, nyaring, salah nih. Apa sebabnya? Tidak paham bahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab. Itu panjang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh itu salah. Yang benar itu adalah. Maka di medsos itu kalau ada pejabat bacanya tuhnya yang panjang, itu dirujak netizen santri itu. Kalak.
dirujak sama netizen sampai karena salah bacanya. Dia baca apa kan gitu. Dia dibaca lengkap. Itu yang ketiga, supaya keberkahan itu ada di rumah kita, petunjuk Nabi SAW adalah al-aklul jama'i, sering-sering makan berjamaah dengan keluarga. Apa hadisnya? Hadis sahih riwayat Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis sahih. Nabi bersabda, "Kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata fil jamaah." Wahai sahabat-sahabatku, makanlah berjamaah, jangan berpencar-pencar, karena keberkahan ada pada makan berjamaah. Itu hadis, konteks dan kejadiannya adalah ketika Nabi menceritakan keberkahan bahwa makan 2 cukup untuk 3, makan 3 cukup untuk 4. Fa inna ta'amul wahid yakfil isnain wa ta'amul isnain yakfil salasah wa ta'amul salasah yakfil arba'ah. Di akhir hadis Nabi memerintahkan makanlah bersama-sama, jangan berpisah-pisah, karena keberkahan ada pada makan berjamaah. Tuh, 3 hal yang mendatangkan keberkahan di rumah kita. Sederhana, baca bismillah saat masuk, baca salam secara sempurna, dan sering-sering makan berjamaah. Kalau tidak tiap hari, minimal seminggu sekali ada, minimal 3 hari sekali ada. Kalau tidak tiap waktu, minimal dalam sehari semalam ada sekali yang berjamaahnya. Itu mendatangkan keberkahan. Kata siapa? Kata Rasulullah, fa innal barakah fil jamaah. Kalau makan bersamanya di luar, Sama di luar juga. Kan tidak ada dibatasi tempat di situ. Yang penting makan berkah itu makan berjamaah. Mau di tempat makan, di resto, di warung Sunda, ataupun di bakso, ataupun di bubur mie ayam, berjamaah dengan keluarga itu mendatangkan keberkahan. jadi bukan di rumah aja. Dan keberkahan di rumah kita. Pada hakikatnya seluruh yang dilakukan berjamaah itu berkah. Pada hakikatnya itu adalah keberkahan. Fa innal barakah fil jamaah. Hanya saja konteks hadis itu memang Rasul sedang menjelaskan tentang makanan. Gitu. Pada hakikatnya berjamaah itu berkah. Dakwah dengan berjamaah berkah. Taklim berjamaah itu berkah, ya. Sholat berjamaah juga berkah. Kemudian pergi berjamaah juga berkah. Lain-lain semuanya berkah. Tapi dalam hal ini, hadis ini khusus konteksnya Rasul sedang menyampaikan keberkahan makan bareng-bareng. Gitu. Fainal barokah fil jamaah. Sehingga kita dapat artikan bahwa makan bareng-bareng itu adalah mengandung keberkahan. Diamalkan, insya Allah kalau yang diamalkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, keberkahan akan mengalir ke rumah kita. Kalau sudah keberkahan mengalir di rumah kita, maka akan banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena definisi berkah itu apa? Jawami'ul khair fi kulli syai'. Jawami'ul khair, berkumpulnya banyak kebaikan pada sesuatu, itu definisi berkah. Jawami'ul khair fi kulli syai', berkumpulnya banyak kebaikan pada sesuatu. Nah, kata Nabi SAW bahwa petunjuk orang ketika masuk rumah, lam yakun sallallahu liyatafaja'alahu baghtatan yatakhaw. Petunjuk Rasul saat masuk rumah, yang pertama, beliau tidak pernah mengagetkan penghuni rumah. Rasul tidak pernah mengagetkan kedatangannya kepada para penghuni rumah. Artinya apa? Mesti ada informasi sebelumnya. Mau datang kapan, balik kapan, datang jam berapa, kasih tahu. Baik kasih tahu sebelum berangkat, kalau zaman dulu karena nggak ada komunikasi, ataupun ketika di perjalanan. Yang jelas petunjuknya, Nabi SAW tidak pernah datang begitu saja. Jual ayam harupun pantok, saya. Menjadi mode ternyata. Sekarang mah surprise ya kan, tidak dikasih tahu tiba-tiba ngebelegedeg harupun iman. Coba bayangkan kalau tiba-tiba yang ngebelegedeg itu bukan orang, bukan suaminya. Dia tahu-tahu jin yang menyamar suaminya kan bahaya, ya kan? Ya, maka ataupun penjahat. Ya. Lam yakun itu ada tidak pernah Nabi SAW liyafja'a faj'atan, mengagetkan ahlahu, keluarganya, baghtatan secara tiba-tiba, yatakhawwanuhum, membuat keluarga itu tidak siap. Walakin kana yadkhulu ala ahlihi ala ilmin minhum bidukhulihi. Selalu beliau itu kalau datang ke rumah atau masuk ke rumah diketahui oleh keluarganya. Beliau itu kalau masuk rumah, datang ke rumah selalu diketahui keluarganya. Wa kana yusallimu alaihim, dan selalu salam.
Wa kana idza dakhala bada bisu'ali wa sa'ala anhu. Dan pertama kali pembicaraan atau ucapan yang beliau tanyakan kepada keluarga setelah dari luar rumah adalah menanyakan tentang keadaan mereka. Kabar. Mah, sehat? Sehat. Dek, sarehat? Sarehat. Baru yang kedua, rubama qala hal indakum min goda ayat tuangeun teu ta eta. Jadi ayat tuangeun mah nomor 2 setelah menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana si Ade? Sehat? Tanya dulu kabarnya. Setelah itu baru manawi ayat tuangeun tadi. Urang mah kan itu gaurug datang teh Dan kamar. 2 piring kan itu nah gitu kan. Sambelan. Aya ulen teu. Aya ulen teu. Langsungnya itu tidak nyunah. Menanyakan makanan langsung itu tidak nyunah. Tanyakan dulu kabar, pastikan dulu kondisi mereka gimana. Lalu setelah itu hal indakum min goda. Goda itu kan makanan. Ada makanan enggak? Hal indakum min goda. Wa rubbama sakata hatta yahduru baina yadayhi ma tayassara. Bahkan seringnya beliau diam tidak menanyakan makanan hingga disuguhkan. Jadi susuguh itu sudah petunjuk kenabian sebenarnya, istri itu susuguh. Kalau istri tidak susuguh dikasih tahu, nih susuguh itu sunnah dari zaman Nabi juga. Nabi itu kalau datang nunggu disuguhin istrinya. Bukan tidak mampu ngambil, bukan tidak bisa ngambil, tapi begitu petunjuknya. Imam beliau menanyakan, nih ada cipanas ente, ayat teh ente, atau kalau tidak menanyakan, beliau seringnya diam menunggu disuguhin. Fungsinya bukan untuk kita tidak bisa ngambil sendiri, tetapi itu untuk menumbuhkan keromantisan di dalam rumah tangga. Ayo dong tuh, ayo nyokot sorangan tuh, ayo cipanas mah, gitu. Samu kasak, kari ngakul, kari ngangkut gitu. Samu ayah, caya ayah, nyokot sorangan. Coba tuh sana. Nah itu bukan petunjuk kenabian. Warauba masakata hatta yahduru baina yadayhi ma tayassara. Wa fi sunan, ya, di dalam kitab sunan ya ada ada keterangan idza walaja rajul baitahu falyakul, apabila orang masuk ke rumahnya maka hendaklah baca doa ini. Selain bismillah kalau mau yang panjang saya tambahkan yang panjang ini. Allahumma inni as'aluka khairul mawlid, ya Allah aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk. Wa maulid itu tempat masuk. Wa khairul makhraj, dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahirrahmanirrahim, demi apa? Dengan nama Allah kami masuk rumah. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah kami bertawakal. Summa liyusallimana, baru setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau panjang baca bismillah, setelah itu Allahumma inna nas'aluka khairul mawlid wa khairul makhraj, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ala rabbina tawakkalna, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan panjang teuing. Cek apa eta bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah lepat bismillah nah eta barokah sama kokojona eta di dieu tah. Bismillah. Kokojona di dieu. Penutup, mudah-mudahan sebelum zuhur kita salat dikit aja dikit. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud, ya. Salah satu kulluhum dhaminun Allah. Ada 3 orang yang Allah garansi, Allah jamin keselamatan dan kebaikannya. 1, orang yang berjihad fisabilillah, imma dia dapat syahid menghadap Allah dengan kesyahidan, atau balik dengan bawa ghanimah dan harta benda ataupun tawanan. Itu yang pertama, Allah jamin tuh. Yang kedua yang Allah jamin itu adalah rajulun rawaha ilal masjid, orang yang pergi ke masjid dia juga ada dalam tanggungan jaminan Allah sampai dia pulang ke keluarganya dengan pahala, dengan balasan, atau mungkin dapat ghanimah juga. Yang ketiga, rajulun dakhala baitahu bisalam, dan seseorang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam, dia juga ada dalam jaminan dan garansi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 orang yang ada dalam garansi jaminan Allah. 1 orang yang berjihad sampai pulang, yang kedua orang yang ke masjid sampai pulang, yang ketiga orang yang masuk rumah dengan salam sampai dia selesai di rumah itu. Dia ada dalam jaminan. Domin itu apa? Doman itu apa? Jaminan, garansi. Kalau kita beli barang elektronik ada bahasa Arabnya bitoqatud doman, kartu garansi. Izin Ustaz. Yo. Itu jihad yang jamin itu jihad yang seperti apa? Yang fisabilillah.
Iya, ini kan banyak. Oh, ibadah itu yang nilainya jihad. Jihad fisabilillah itu adalah perang. Kita. Fisabilillah. Karena definisi jihad yang yang lain itu jika dikorinahi, jika ada variabel keterangannya, maka itu jihadnya menjadi makna lain. Tapi kalau tidak ada kata korinah dalam satu variabel lain, maka itu jihad dimaknai sebagai perang fisabilillah. Apa perang fisabilillah? Definisi perang fisabilillah sederhana. Man qatala litakuna kalimatullah yang mulia. Orang berjihad adalah orang yang tujuannya hanya satu, agar kalimat Allah itu tinggi di muka bumi. Orang yang berjihad disebut pahlawan, ingin disebut pahlawan, bukan mujahid. Orang yang berjihad ingin disebut pahlawan, ingin dapat gelar pahlawan, ingin disebut patriot, maka dia bukan mujahid. Dia hanya mendapatkan keuntungan duniawi berupa tunjangan kepahlawanan dan gelar kepahlawanan patriot. Tapi di sisi Allah dia bukan mujahid. Mujahid itu manakala orang yang gugurnya itu dia persembahkan, darahnya tertumpah, nyawanya tertumpah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demi kemerdekaan tanah air, demi kemerdekaan negeri ini, tapi niat utama matinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pahlawan itu harus niatnya harus double, niat berjuangnya karena Allah plus memerdekakan bangsanya. Itu dalam fikih disebut sebagai ziyadatul hasan. Jadi niat utamanya jihad karena Allah, membela tanah air. Niat keduanya adalah keuntungan-keuntungan duniawi. Itu dibolehkan dalam Islam. Wallahu ta'ala bishawab, wa taufiq illa billah. Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas tambahan waktunya, kita coba sendirian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.